saudara semuanya. Kita harus berterima kasih, bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai santri, yang mana tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Bapak Presiden Jokowi melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Beliau Bapak Presiden mengeluarkan Kepres atau keputusan Presiden menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Yang selanjutnya beliau juga memberikan inisiasi bahwasanya Hari Santri kedepannya akan dijadikan sebagai hari libur nasional. Inilah sejarah yang mana para santri harkat martabatnya walaupun tidak diminta, tetapi Allah menakdirkan bahwasanya kinerja, bahwasanya tenaga, upaya serta perjuangan para santri dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mata dunia untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, pasti kita bertanya, santri itu apa? Dan siapa itu santri? Kata santri ditinjau dari beberapa bahasa, semuanya memiliki arti. Kalau kita ingin lebih modern, kata santri diambil dari bahasa Inggris, artinya sun dan tree. Sun artinya matahari, yang mana pagi hari ini kita bisa merasakan betapa sehatnya tubuh kita ketika merasakan sengatan sinar matahari. Begitupun juga alam ini juga merasakan dan membutuhkan yang namanya sun, matahari. Yang kedua, tree artinya pohon. Sangat tidak baik jika tubuh kita hanya dipanaskan dengan matahari, tapi sama sekali tidak berteduh di bawah pohon. Itulah arti daripada santri dilihat dari bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Sun artinya matahari. Kita juga membutuhkan kehangatan untuk tubuh kita, kesehatan untuk menjaga stabilitas kesehatan kita, dan tidak hanya dipanaskan saja, kita juga membutuhkan peneduh, yaitu tree artinya pohon. Yang kedua, bahasa internasional yang namanya bahasa Arab. Kata santri yang pertama yaitu sin, santri, sin, artinya kepanjangan dari salikul akhirah. Seorang santri harus mencari salik. Salik itu artinya mencari, akhirah jalan menuju akhirat. Sehingga terbuka sekali kita semuanya untuk menjadi santri. Setelah sin yaitu kata nun, artinya yaitu naibul masyayikh. Kita harus bisa menjadi naib. Naib artinya pengganti. Masyayikh jamak dari kata syekh yaitu guru. Kalian harus menjadi orang yang bisa meneruskan cita-cita guru, cita-cita para pahlawan kita. Lebih-lebih yang tertuang dalam undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak lain hanyalah bisa dilakukan oleh seorang guru, yaitu naibul masyayikh, pengganti daripada guru. Yang ketiga, santri. Yang ketiga yaitu kata ta. Enggak cukup kita mencari jalan menuju akhirat, menjadi pengganti para guru, tapi kita juga ta, yaitu tarkul ma'asi atau tarkul maksiat. Karena seorang guru menunjukkan dia harus menjadi pelita di sekelilingnya, sedangkan orang yang maksiat sama sekali tidak mengeluarkan pelita pada dirinya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi wa arsadani ila tarkil ma'asi. Ada seorang ulama yang curhat kepada gurunya, mengapa saya ini lupa, mengapa saya sulit untuk menghafalkan? Kuncinya ternyata karena orang itu kebanyakan melakukan maksiat.
Dan yang terakhir, santri ditutup dengan kata ya, artinya yakin. Yakin bil haq ala tariqi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Banyak organisasi yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Karena memang ahli sunnah wal jamaah lah yang selamat kata Rasulullah. Tapi harus kita teruskan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang sifatnya adalah Nahdlatul Ulama. Mengapa seperti itu? Karena kita harus memunculkan satu pertanyaan. Yang melakukan resolusi jihad adalah Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mengapa kok enggak diperingati sebagai hari kiai tapi hari santri? Karena kiai merupakan predikat yang sulit untuk dicapai, sehingga hari santrilah yang tepat, yang ditunjukkan dengan resolusi jihad. Karena seseorang jika ingin menjadi kiai harus melalui proses menjadi santri. Yang terakhir, anak-anak, kita harus ingat pada pelajaran sejarah. Kita dijajah tidak lama, tidak sebentar, mohon maaf, 350 tahun. 350 tahun, 3,5 abad kita dijajah, tidak sebentar, ini sangat lama. Kalau dihitung 8-9 generasi. Walaupun yang menjajah kita adalah orang Kristen, mempunyai visi God, Glory, Gospel, di antaranya menyebarkan agama Kristen, mengapa Islam masih bertahan di Indonesia? Ini berkat daripada para pejuang kita yang ada di pesantren. Islam dikawal tidak di lembaga formal tapi di pesantren, sehingga 350 tahun Islam masih bertahan. Kita tengok di negara Filipina, asalnya negara Islam tapi dijajah oleh orang komunis, oleh orang Katolik, orang Kristen. Yang aslinya ibu kota daripada Filipina adalah berasal dari kata Arab Amanillah, sekarang menjadi ibu kota negara Filipina Manila, padahal itu berasal dari bahasa Arab fi amanillah. Inilah yang harus kita syukuri dan harus kita bangga, kita jaga. 7 pengertian daripada santri itu semuanya berpeluang untuk menjadi santri, tidak hanya yang di pesantren, tidak hanya yang di pendidikan formal, tetapi selama 7 pengertian daripada santri itu kita tanamkan pada diri kita, insya Allah kita diakui sebagai orang santri. Amin Allahumma amin. Yang paling akhir, anak-anakku, kalian sebagai pelajar, tunaikan kewajiban kalian sebagai pelajar untuk belajar sebaik-baiknya, untuk mewujudkan rasa terima kasih kepada para pahlawan, untuk menjaga eksistensi, konsistensi negara Indonesia. Karena jika negara ini nanti digerogoti oleh negara-negara barat, oleh negara-negara komunis yang kita terlena dengan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti game online, hubungan free sex, kegiatan-kegiatan yang negatif, naudzubillah, sangat tidak kita inginkan negara yang kita cintai ini kembali di tangan penjajah, walaupun tidak dijajah secara fisik. Kita harus kembali kepada pelajaran kaidah fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kejelekan baru melaksanakan kebaikan. Kaidah yang kedua, al imanu ba'dal amni. Aman dulu baru iman. Ingat ya, tidak iman dulu baru aman negara ini, tapi aman dulu baru iman. Kenapa seperti itu? Kita nggak bisa membayangkan. Andaikan negara ini perang, kita sholat tidak bisa khusyuk, maka iman kita hilang. Kita nggak bisa melaksanakan zakat, nggak bisa melaksanakan haji, nggak bisa melaksanakan puasa, maka iman kita hilang. Maka tugas kita yaitu al-amnu, hifdzul amni, menjaga keamanan dulu. Al-imanu ba'dal amni.